Bagaimana meningkatkan omset penjualan saat sepi? Banyak banget orang ataupun UMKM yang cerita ataupun curhat kepada saya pada saat perusahaannya ataupun bisnisnya dan juga tokonya sepi, mulai bingung tuh ya, Kang, ini kenapa ya bisnisnya kok sepi? Apakah sekarang ekonomi lagi lesu? Kang, gimana ya toko online kok pengunjungnya sepi dikit banget nih gitu kan. Nah ini, curhatan-curhatan seperti ini sangat banyak sekali datang dan terpola. Oke teman-teman, jadi kalau ngomongin tentang bisnis penjualan ataupun katakanlah kesepinya pelanggan di toko Anda, itu Anda harus perlu melakukan yang namanya analisa terlebih dahulu. Jadi sepinya itu penyebabnya apa? Maka ketika ada orang datang kepada saya tentang bagaimana katakanlah mereka mencurhatkan kondisi perusahaannya ataupun tokonya ataupun bisnisnya, saya sering tanya balik, ya, Kang, toko saya sepi. Saya tanya balik, emang pernah rame gitu. Sombong amat. Ini pertanyaan memang cukup nusuk sih ya, emang asem gitu. Ya enggak, karena untuk ngukur. Jadi alasannya tuh isunya di mana gitu. Jangan sampai kita sekarang misalnya katakanlah sekarang saya lagi puyeng nih, kepala lagi pusing gitu kan. Nah kepala pusing ini kan ada pusing sebelah, pusing kanan, pusing kiri, pusing belakang atau pusing semuanya ya kan. Nah ini jangan sampai nanti pada saat dikasih obat, dikasih solusi, salah masalahnya gitu, nggak tepat gitu. Nah sama kayak di bisnis, isunya di mana? Nah maka sebelum ke sana kita perlu tahu dulu nih frameworknya. Nah untuk bisa menjawab itu, jadi gini teman-teman. Dalam bisnis ataupun penjualan ada dua strategi cara naikin omset. Strategi pertama adalah strategi yang namanya horizontal sales. Horizontal sales itu adalah gampangnya ketika omset itu dinaikkan ataupun ditambah dengan cara menambah customer baru. Artinya kalau misalkan Anda omset pengen naik dengan cara nambah customer baru, itulah strategi horizontal sales. Nah, bagaimana jika seandainya Anda itu gak ada budget? Karena yang namanya dapetin customer baru kan biasanya ada budget, ada effort lah, ada cost ataupun ada konten lah gitu ya minimal. Saya tuh gimana Kang? Ini misalkan cerita dari kawan saya kemarin pada saat saya meeting. Bro, gua alhamdulillah nih omset dalam waktu 3 hari, 4 hari omset naik ya, padahal kita gak ngiklan. Gimana saya tanya kan, emang gimana persisnya apa yang dilakukan? Ya, jadi kemarin itu gue buka data tuh, buka database, ternyata ada 500 orang pembeli dan akhirnya gue blessin aja satu persatu lewat email dan lewat WA. Saya tawarin produk saya yang ini kata dia, pada nyatu alhamdulillah closing 70 juta gitu kan. Saya bilang top Marco top, bagus. Nah yang dilakukan sama tim saya ini adalah strategi namanya vertical sales. Sebaliknya daripada yang tadi horizontal sales. Apa itu vertical sales? Ketika omset naik hanya menggunakan manfaatin database existing. Artinya kalau Anda omset pengen naik lewat vertical sales, Anda harus punya apa? Punya database. Gak mungkin Anda vertical sales tapi Anda gak punya database. Nah, itu konsepnya terlebih dahulu. Anda harus pahami. Jadi, ada dua cara naikin omset, horizontal sales, vertical sales. Horizontal adalah dari customer baru, vertikal dari customer existing. Sekarang saya nanya, kalau misalkan dari dua poin tersebut, mana yang paling murah dan mana yang paling mudah? Ngomongin murah pastinya jelas jawabannya sama, semuanya adalah vertikal. Kenapa vertikal? Karena kalau horizontal itu ada budget dulu. Gampangnya gini deh, Anda bangun rumah. Pada saat Anda bangun rumah, kira-kira mana yang budgetnya lebih mahal? Bangun ke samping, ngeluasin ke samping, atau naikin ke atas? Pasti jawabannya adalah yang ke samping. Kenapa? Karena kalau ke samping harus akuisisi lahan dulu, beli tanah gitu. Kalau ke atas ya udah bangun doang gitu kan. Kalau ke samping udah pasti ada bangunan juga kan, nggak mungkin didiemin kan. Itu ada budgetnya lebih gede gitu. Nah sama, vertical sales lebih murah dibandingkan horizontal sales. Bagaimana kalau dengan lebih mudah? Sama, vertical sales lebih mudah dibandingkan horizontal sales. Karena horizontal sales itu kita berhubungan dengan nanti budget iklan, konten, ads, conversion rate. Kalau yang existing mah udah percaya, dulu pernah beli kan. Sayangnya adalah kita ini UMKM, seringkali pada saat omsetnya lesu, pengunjungnya sepi, yang disibukin yang mana? Vertikal atau horizontal? Pasti horizontal. Oh ngiklan konten ke siapa lagi nih marketnya nih? Ini database-nya ada nggak? Atau database dulu otak-atik gitu. Dapat aha momennya? Jadi aha momennya adalah jangan dulu bikin horizontal kalau vertikal belum maksimal. Kalau merasa vertikal sudah maksimal, kayaknya berat nih. Di repeat order udah pernah repeat order semua nih emak-emak atau si database dan udah maksimal juga nih produknya, nggak ada yang baru ngomongin horizontal. Nah sekarang kita bedah lebih dalam nih ya. Kira-kira kalau misalkan sekarang omset perusahaan kita ataupun bisnis kita lagi sepi, omset pengen naik, apa aja persis yang dilakukan? Ada 4 hal yang perlu Anda lihat ataupun diukur. Pertama, leads-nya. Sama seperti ketika saya nanya tadi, Mak, Kang, Mas, Teh, emang pernah rame? Saya tuh supaya tahu, emang leads-nya banyak? Banyak Kang, cuman nggak pada beli. Oh berarti bukan di leads isunya, di conversion rate, closing ratio. Banyak Kang, cuman nggak pada beli. Berarti itu kalau misalkan banyak Kang, cuman kok kayaknya banyaknya bulan lalu doang, sekarang sepi. Oh berarti repeat ordernya yang masalah.
Banyak Kang, cuman kayaknya mentok omset segitu-gitu doang. Oh, berarti di average order value-nya yang bermasalah. Nah, maka di video kali ini Anda pun harus tahu apa saja matriks yang harus diukur dalam marketing. Satu adalah leads, ataupun prospek. Seberapa banyak orang yang masuk chatnya ke WA Anda, seberapa banyak orang yang datang ke toko offline Anda, seberapa banyak orang yang nge-check out, bukan check out ya, nge-order di toko online Anda. Itu namanya leads. Paham? Itu nomor satu. Ukur dulu tuh. Kedua adalah closing ratio ataupun conversion rate. Apa itu conversion rate? Berapa banyak orang yang ngeklik atau yang ngechat ke WA akhirnya jadi transfer. Seberapa banyak orang yang datang ke toko offline akhirnya jadi beli. Seberapa banyak orang yang akhirnya check out gitu, akhirnya bayar. Form klik jadi bayar. Itu closing ratio. Tiga namanya adalah average order value ataupun average sales ataupun bucket size. Tolong catat ya, itu istilah telan dulu aja ya. Itu diukur. Apa itu maksudnya? Dulu yang awalnya sekali closing cuma 50.000, gara-gara Anda upselling jadi 70.000. Yang awalnya 50.000, gara-gara Anda jual bundling jadi 100.000. Itu namanya average order value. Jadi naikin omset. Ya, di video-video saya yang lain di bedah bisnis silakan Anda tonton. Video bedah bisnis saya lebih dari 50 video, tontonin satu-satu tuh gratis ya. Itu ngebahas tentang itu semua. Yang keempat yang harus diukur matriksnya adalah retention rate ataupun repeat order. Si orang ini beli nih terakhir kali kapan dan kapan kira lagi belinya lagi gitu. Saya punya perusahaan namanya Donatsu gitu kan, punya perusahaan donat gitu ya. Nah, pada saat kita ngukurnya adalah gimana caranya ngukur agar mereka bisa balik lagi dan kita tahu datanya. Maka kita kasih namanya kayak semacam bukan voucher ya, kayak member card gitu ya. Nanti dicap, dimana setelah terkumpul dapat merchandise yang dia bisa tukar. Kalau terkumpul berdasarkan 10, berarti dia 10 kali repeat order. Nah, tinggal dalam sistem aplikasi kita, si orang ini repeat order beli produk itu dalam sebulan berapa kali. Sehingga pas meeting kita bisa lihat bahwa sebenarnya idealnya perusahaan kita ini mendapatkan repeat order sebulan 4 kali. 4 kali dengan belanja average order value-nya, ya, ataupun katakanlah bucket size-nya adalah katakanlah 100.000. Berarti kan sebulan bisa jadi dikali itu berapa tuh? 4 dikali 100. Ya, 100.000 kan? Dan yang datang dari satu outlet adalah katakanlah misalkan ada 100. Kan 100 kali sekian. Itu omset. Saya dipahami ya? Jadi sebelum kita naikin omset perusahaan kita, sebelum kita omsetnya pengen meledak gila-gilaan, kita harus tahu dulu frameworknya kayak apa, isunya, masalahnya. Kita sepinya perusahaan kita, omsetnya itu yang di mana masalahnya. Nah, maka dengan itu semua, dalam video ini Anda sudah dapat 2 pelajaran penting. Pertama adalah tentang strategi naikkan omset, bahwa ada yang namanya horizontal sales dan juga vertical sales. Yang kedua adalah matriks yang harus diukur dalam marketing, agar bisa naikin penjualannya. Nah, sekarang PR berikutnya adalah apakah persisnya yang harus dilakukan agar aktivitas di prospek atau di leads bisa naik. Nah, maka banyak yang bisa Anda lakukan. Kalau isu Anda adalah di leads ataupun di bagian prospek, Anda bisa ngiklan di Facebook, ngiklan di Instagram, Meta gitu ya, Google, YouTube, bayar influencer ataupun KOL, bayar KOC, Key Opinion Customer gitu ya, terus juga bayar akun publik, terus juga bikin konten supaya viral, Anda pasang umbul-umbul, sebar brosur, pasang spanduk, itu semua aktivitas untuk naikin prospek. Kalau Anda isunya di prospek, di leads, pakai itu. Kang, saya isunya bukan di leads, tapi di conversion rate. Oh, berarti ajarkan mereka tentang teknik closing, ya. Tentang teknik closing, saya sudah ajarkan berbagai macam teknik jualan di buku 30 hari jago jualan. Ataupun e-booknya juga sekarang sudah tersedia. Kalau Anda pengen belajar, silakan Anda klik link yang ada di sini nih. Ya, silakan Anda bungkus 30 hari jago jualan. Lengkap, 30 teknik tuh. Kang, saya bingung gimana caranya, masalahnya bukan di teknik closingnya Kang, tapi di bagian average order value-nya. Oh, berarti Anda harus punya sedemikian rupa sales script, ya, agar bisa menggiring orang yang awalnya mau beli 50.000 jadi 100.000. Berarti namanya upselling, cross-selling, downselling, bundling, ya. Terus juga namanya teknik double binding. Terus juga Anda bikin yang namanya daftar checklist. Macam-macam tekniknya. Itu kalau isunya adalah di bucket size ataupun average order value. Kang, saya isunya bukan di situ, isunya di repeat order. Oh, bisa jadi di friction di perusahaan Anda, pelayanan Anda, ataupun katakanlah produknya memang nggak enak, ya, atau memang tipe bisnisnya memang nggak bisa repeat order. Contohnya gimana Kang? Anda jualan kadang-kadang produk kasur, ya, nah, iseng aja lah kasur kapan beli lagi? Kapan beli lagi? Tapi terakhir kali Anda beli kasur, ya. Kemungkinan besar pas kasurnya rusak, pas kasurnya basah, bocor, pas ada orang baru di rumah, ya, kan baru beli kan? Beli jam, kapan beli lagi jam? Beli jam lagi adalah ketika, kan kapan? Lama, ya udah lama nggak beli. Nah, supaya beli gimana? Berarti diubah copywritingnya. Jadi gift, ubah peruntukan. Kapan terakhir kali Anda memberikan hadiah buat pasangan Anda atau buat bestie Anda, hadiahi mereka dengan jam, tulisan kata-katanya, jadi berubah omsetnya. Nah, itu teknik-teknik tuh. Nah, kayak begitu perlu dikuasai, teman-teman.
Sehingga apa? Nantinya Anda nggak lagi sepi perusahaannya. Jadi sepi itu, sepi pengunjung itu sepi omset. Karena yang sepi pengunjung bisa jadi ada omsetnya. Loh, dari mana? Dari online. Bener nggak? Sepi pengunjung bisa jadi ada omsetnya dari mana? Dari existing customer yang repeat. Sama juga sama nanti isunya tuh. Yang omsetnya rame juga belum tentu ada profitnya. Itu bahasan lain lah nanti ya. Kebayang teman-teman ya? Jadi itu adalah teknik-teknik, strategi-strategi bagaimana meningkatkan omset penjualan saat sepi order. Semoga apa yang saya sajikan ini bisa bermanfaat buat Anda semua dan meningkatkan omset penjualan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, Kang, saya bingung di bagian mana ini, komen aja nanti saya balesin deh satu-satu ya. Kali aja ada waktu ya. Dan pastinya adalah kalau Anda suka dengan video ini silahkan Anda subscribe channelnya dan share video ini ke sebanyak mungkin orang. Semoga jadi amal kebaikan. Itu aja mungkin. Sampai jumpa di video berikutnya.